Kembali lagi di Breaking News TV One dan sidang lanjutan kasus jual beli narkoba yang menjerat Teddy Minahasa kembali akan digelar di PN Jakarta Barat pada hari ini. Lalu apa tanggapan dari psikologi forensik? Langsung saja kita tanyakan kepada Reza Indragiri Amril selaku psikologi forensik. Selamat pagi Bang Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan selama ini sudah menyaksikan bahwa banyak statement yang dikeluarkan oleh Bapak Teddy Minahasa. Dari serangkaian statement yang dikeluarkan oleh Teddy Minahasa, apakah ada kemungkinan kebohongan yang terjadi di situ, Bang Reza? Saling tuding bahwa satu sama lain saling berbohong dan seterusnya sebetulnya tidak hanya berlangsung atau tertuju pada Teddy Minahasa. Tapi Teddy Minahasa juga menuding Linda, menuding Dodi berbohong, merekayasa, menerima titipan informasi, menerima titipan rekayasa dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau kita tarik ke tataran lebih luas, memang persoalan induknya adalah seberapa jauh sesungguhnya kita bisa meyakini pernyataankah itu, keterangan saksikah itu, atau pengakuan baik dari saksi maupun terdakwa di ruang persidangan ini. Nah, kalau psikologi forensik memang mengatakan bahwa hitam di atas putih nih, hitung-hitungannya bahwa sesuatu yang disampaikan di ruang sidang secara lisan ditakar dengan dua hal. Pertama, keutuhan informasinya, dan yang kedua, keakuratan informasinya. Kalau informasi yang disampaikan di ruang sidang, baik berupa pengakuankah itu atau keterangan saksikah itu, memenuhi dua unsur itu, yaitu utuh alias lengkap dan akurat, maka bisa disimpulkan informasinya berkualitas, pantas untuk dipertimbangkan, diperhatikan lebih lanjut. Tapi sebaliknya, kalau informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak di ruang sidang itu tidak utuh atau tidak lengkap dan juga tidak akurat, maka dianggap informasi tidak berkualitas sehingga layak untuk dikesampingkan. Persoalannya adalah, ini ruang sidang, di mana masing-masing orang, masing-masing terdakwa akan berjuang agar bisa lolos dari jerat hukum, agar tidak terkena sanksi pidana, agar tidak divonis bersalah. Atas dasar itu, kita punya alasan untuk berasumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan tidak terlalu kemungkinan sedang berdusta, sedang berbohong sebagai bagian dari strategi mereka untuk lolos dari jerat hukum itu. Itu sebabnya persoalannya, pertaruhannya menjadi sangat besar. Sekali lagi, seberapa jauh kita pantas untuk percaya terhadap informasi yang dihadirkan di ruang sidang. Seberapa berkualitaskah informasi di ruang persidangan? Itu pokok persoalannya, Mbak. Oke, tapi kan jika dalam persidangan sebuah kasus pasti ada fakta yang ditutupi atau fakta yang diungkapkan bukan sesuai dengan kenyataannya. Asumsi berbohong ini apakah semuanya sudah menjadi suatu hal yang wajar dalam setiap persidangan, apalagi mengingat kasus ini adalah kasus narkoba begitu? Terdakwa tidak disumpah loh. Itu artinya, tanda petik ya, tanda petik terdakwa silakan saja mau berdusta. Mau berbohong, mau merekayasa cerita, mau memenggal kronologi peristiwa, mau menambahkan narasi, silakan saja. Karena mereka tidak disumpah. Walaupun tentu saja secara normatif, kita semua berharap bahwa para terdakwa akan berkata sebenarnya, sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya, seakurat-akuratnya. Tapi tadi sekali lagi saya katakan, karena mereka tidak disumpah, maka seolah ada pembenaran bahwa berdusta, merekayasa cerita dan seterusnya merupakan bagian dari strategi mereka untuk bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Nah, psikologi forensik sendiri sudah sampai pada sebuah simpulan ini. Sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa apa-apa yang diutarakan di ruang sidang, sekali lagi baik itu oleh saksi maupun oleh para terdakwa, sesungguhnya adalah barang yang paling merusak proses persidangan. Barang yang paling merusak proses penegakan hukum. Barang yang paling mempersulit pengungkapan kebenaran. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa pengakuan ataupun keterangan saksi itu dianggap barang yang paling merusak? Jawabannya adalah karena informasi yang disampaikan di ruang sidang itu, terutama secara lisan, itu mengandalkan daya ingat manusia. Nah, persoalan pokoknya adalah daya ingat manusia rentan sekali untuk mengalami fragmentasi dan distorsi. Fragmentasi artinya mudah untuk terpecah-pecah, distorsi bermakna mudah untuk berbelok kanan, banting setir ke kiri, dan seterusnya. Nah, kalau ingatan manusia sudah terfragmentasi dan terdistorsi, maka apalagi yang bisa kita harapkan? Karena informasi yang terfragmentasi dan terdistorsi itu niscaya akan membuat informasi yang disampaikan tersebut tidak lagi utuh dan tidak lagi akurat. Artinya kalau dalam statement Bang Reza bahwa pengakuan ini adalah
barang yang paling berbahaya, artinya kurang akurat begitu. Berarti memang tugas atau PR besar lagi untuk pengadilan untuk menghadirkan barang-barang bukti yang valid begitu. Tepat. Karena itulah proses penegakan hukum termasuk di persidangan, prinsip yang dipegang adalah pembuktian, bukan pada pengakuan. Siapapun boleh mengaku, boleh juga tidak mengaku. Siapapun boleh bungkam, siapapun boleh ingkar. Tetapi kalau kemudian pembuktiannya sudah mengarah ke satu titik, maka apa boleh buat? Seorang terdakwa akan bisa divonis berdasarkan pembuktian tersebut. Artinya Memang sedikit banyak subjektivitas itu ada dari majelis hakim dan bahkan diberikan ruang. Subjektivitas itulah yang terwakili oleh kalimat meyakinkan. Jadi ketika membaca vonis nanti, majelis hakim akan berkata-kata secara sah dan meyakinkan. Sah berarti secara objektif lewat pembuktian, meyakinkan bicara tentang intuisi, tentang kepekaan hakim, tentang subjektivitas hakim setelah menerima sekian banyak data dan informasi yang dihadirkan ke hadapan mereka. artinya memang kami menunggu ya, kita sama-sama menunggu adanya barang bukti yang valid yang bisa membuktikan bahwa statement siapa yang paling benar. Bang Reza, kita jeda dulu karena sesaat lagi Breaking News TV One akan kembali dan akan disambung dengan Alfa Tauhid. Usai jeda kami kembali.